Mari kita bersatu dalam doa. Kami akan mendengar sebagian dari sabda-Mu disampaikan ya Tuhan. Anak-anak kami juga akan belajar firman-Mu bersama dengan guru mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan sehingga firman Tuhan boleh taburkan atas mereka. Mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga orang-orang dewasa akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan disampaikan. Tuhan berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hati Tuhan. Berikan hati yang mau diajar, hati yang mudah dibentuk, dan bukan melawan, memberontak. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kami tidak melawan, kami tidak membantah, kami tidak menyanggah, sehingga kami malah tidak diberkati oleh firman Tuhan. Sebaliknya kami membuka hati kami, sehingga firman justru mengerjakan pekerjaan yang besar dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tes, oke, baik. Kalau begitu ini dimatikan saja. Shalom Ibu Bapak yang terkasih, selamat sore. Hari ini adalah ibadah gabungan kita dan sekaligus kita merayakan ulang tahun dari 3 orang yang kita kasihi. Oma yang 91 tahun, tanggal 26, bersamaan dengan Ibu Gembala dan juga putri kami Dorothea. Dorothea lahir 25 Februari, jadi selisih 1 hari. Waktu saya masih kuliah di Jerman, kalau saya tidak ada pelayanan minggu, saya ke gereja Lutheran begitu, dan cukup sering ada pengumuman orang meninggal begitu. Dan di Jerman jarang sekali saya melihat pengumuman orang meninggal 60 ke bawah. Cukup sering 80, 85, 90, 95 begitu ya. Kalau di sana kayaknya itu lumrah meninggal usia tua. Kalau di Indonesia kayaknya untuk capai usia tua itu susah begitu. Karenanya Oma jadi satu contoh yang baik sekali buat kita. Bukan sekedar umur panjang sebetulnya, tapi bagaimana dalam umur panjang kita bisa berkarya buat Tuhan. Nah, mari kita buka kitab kita dari Ibrani pasal 4. Pembacaan kita sebetulnya dari pasal 4 ayat 1 sampai ke 16. Tapi saya ingin mengajak kita mulai dari ayat yang ke-11 sampai ke-16. 11 sampai 16. Saya baca ayat 11 dan semua yang ganjil, Ibu Bapak baca ayat 12 dan semua yang genap. Ibrani 4 ayat 11 sampai 16. Baik, mari kita mulai. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Khotbah ini dimulai dari ayat yang ke-11 dan diakhiri di ayat yang ke-16. Dan kita menemukan nada atau suara yang sama di ayat 11 dan di ayat yang ke-16. Di ayat 11 dikatakan, marilah kita berusaha masuk dalam perhentian itu.
Kalau di ayat 16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Nah, ayat 11 dan 16 ini menunjukkan apa? Menunjukkan upaya kita, upaya kita. Tetap harus ada upaya kita. Saya sangat percaya bahwa keselamatan sepenuhnya anugerah. Tidak ada bagian kita untuk memperoleh keselamatan. Tetapi ketika dikatakan keselamatan sepenuhnya adalah anugerah kita, dan tidak ada bagian di dalamnya keselamatan, bukan berarti kemudian tidak ada bagian yang wajib kita kerjakan. Nah, ini ada dua sisi. Pada satu sisi itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Pada bagian yang lain itulah karya yang mesti kita kerjakan dalam keselamatan itu. Jadi pekerjaan ini pada satu sisi bukti bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Pada sisi yang lain itulah kerja yang mesti kita lakukan dalam keselamatan itu. Maka di sini ayat 1 sampai 13 sebetulnya bicara tempat perhentian. Tempat perhentian kalau Bapak lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini bicara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Orang-orang Israel ini adalah keturunan dari Abraham, benih dari Abraham jadi bangsa Israel. Yang kepada Abraham Allah telah berjanji membuat perjanjian, berit bahasa Ibraninya. Dan perjanjian ini bukan perjanjian yang sekedar ya gue janji ya sama lo ya. Orang Indonesia kalau berjanji besok bisa dibatalin kan. Orang Indonesia kalau sekarang berjanji besok bisa lupa begitu. Orang Indonesia punya kebiasaan janji itu bukan sesuatu yang mesti dipegang teguh. Waktu saya dapat beasiswa ke Amerika 2008, dapat beasiswa, ini direkam jadi saya nggak usah sebut namanya ya. Waktu saya dapat beasiswa ke Amerika Serikat dari salah satu foundation di Amerika, dan kemudian 2008 Amerika mengalami kolaps ekonomi. Kemudian foundation yang membantu beasiswa untuk saya memecat karyawannya semua karena ekonomi itu betul-betul kacau gitu ya. Ada financial crisis di Amerika Serikat. Jadi banyak perusahaan yang tutup, banyak yang memecat karyawannya. Termasuk yayasan yang memberikan beasiswa kepada saya. Nah kemudian dia bilang, dia kirim email kepada saya, dikatakan, Pak Sigor Sitanggang mohon maaf sekali kami tidak bisa memenuhi janji kami untuk memberikan beasiswa untuk Anda. Betul-betul kami memohon maaf. Dan kemudian pimpinannya langsung kirimi saya buku segini banyak dari Amerika Serikat. Saya ngitung ongkos kirimnya saja sudah berapa gitu. Dia kirimin buku segini banyak, masih di rumah saya sampai sekarang itu dijejer segini, itu di perpustakaan, di rak buku saya itu ada segini. Terus dia katakan kami betul-betul minta maaf. Terus waktu saya baca gitu, terus dia kirimi buku sebanyak itu, harga bukunya pun ratusan dolar, ongkos kirimnya pun sudah puluhan dolar. Saya berpikir, kenapa ya begini? Ketika saya pikir lagi, terus saya coba cari budaya barat, ternyata dalam budaya barat kalau kita janji, itu hutang. Itu hutang. Nah kalau hutang berarti harus, kalau Indonesia sampai ada lagunya kan, janji-janji, tinggal janji. Sampai ada lagunya kan. Dan betapa banyaknya orang Indonesia suka gombal. Begitu kan? Makanya itu kuat sekali dalam budaya masyarakat kita gitu. Artinya kalau orang Indonesia berjanji, gampang saja melupakannya begitu. Janji bukan sesuatu yang mesti kita pegang teguh gitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi berit bukan janji yang seperti itu. Berit itu lebih ke seperti agreement, memorandum of understanding, MOU. Pada waktu itu kalau dua partners, dua rekan kerja membuat perjanjian, maka dibikinlah mesbah di situ, dibakarlah korban bakaran dari pihak A, dari pihak B yang membuat perjanjian. Pertama dari pihak A membakar korban, dari pihak B membakar korban. Dan kalau kita ingat Allah melakukan itu dengan Abraham. Kalau Bapak membaca beritanya ketika Abraham mempersembahkan korban, Abraham sampai menunggu sampai gelap. Nah ketika gelap baru kemudian tibalah seperti api dari langit membakar itu. Dan ketika api dari langit membakar itu, persembahan itu terbakar hampir semuanya begitu ludes, mungkin tinggal tulang-tulangnya. Dan di situ berarti apa? Allah serius membuat perjanjiannya dengan Abraham. Allah serius sekali membuat perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjiannya adalah
Keturunanmu akan jadi bangsa yang besar seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Dan aku akan jadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Itu perjanjiannya. Jadi bukan sekedar janji model kita manusia begitu. Itu perjanjiannya. Dan Alkitab menyaksikan ketika Allah memberikan perjanjian, Allah betul-betul pegang, ya dan amin, setia dengan perjanjiannya. Karenanya karakter orang Kristen harus begitu. Kalau sudah dengar firman harus pegang firman itu ya dan amin. Bukan sekarang pegang besok dilepas, besoknya lagi dibuang begitu. Tidak boleh begitu. Orang Kristen kalau sudah dengar firman ya dan amin dipegang. Mengapa? Karena Allah memegang firman-Nya. Ya dan amin begitu. Masih ada yang datang. Oh, Pak Gabe, silakan Pak Gabe di depan sini. Ini gembala dari cabang kita, GBI Kasih Karunia. Di depan saja, depan Pak Gabe, silakan. Baru selesai ibadah nampaknya, karena ibadah di gereja cabang kita juga sore. Baik, saya lanjutkan. Jadi perjanjian Allah adalah perjanjian ya dan amin yang dipegang teguh betul-betul. Makanya kita orang percaya ketika dengar firman harus kita pegang betul-betul ya dan amin. Kita pegang sejak kita mendengarnya, begitu. Tadi pagi saya khotbah di GBI Pitagiri, Palmera, terus saya katakan begini. Kebanyakan orang Kristen dari pengamatan saya mengandalkan Tuhan ketika tidak ada lagi yang lain-lain yang bisa diandalkan. Kebanyakan orang Kristen dalam pengamatan saya sebagai hamba Tuhan sejak 91 bertobat, 94 saya sekolah teologi, dan sejak itu saya melayani. Saya mengamati banyak orang Kristen mengandalkan Tuhan hanya karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Seandainya ada uang, ada harta, ada kedudukan, ada kekuasaan, ada ordal, ada orang-orang baik, orang-orang hebat yang kita kenal, ini yang akan kita andalkan. Ini yang akan kita andalkan. Kebanyakan yang saya amati begitu. Kamu ada kenal di sini enggak? Kamu ada kenal di sini enggak? Loh, saya pendeta saja berulang kali diteleponin oleh orang-orang, bukan hanya di gereja tapi di banyak tempat. Pak Sigor punya kenalan di sini enggak? Pak Sigor bisa ada kenalan di sini enggak? Bisa cari ini enggak? Dan seterusnya. Saya katakan, kenapa? Ya butuh gini. Nah, itu gambaran dari bahwa kita mengandalkan Tuhan karena tidak ada yang lain-lain yang bisa diandalkan. Tapi kalau ada yang lain-lain yang bisa diandalkan, kita akan andalkan itu. Kecenderungan dosa kita begitu. Kecenderungan dosa kita mengandalkan itu. Nah, tadi pagi saya khotbah, saya salah satu itu yang saya khotbahkan, dan saya katakan, Ibu Bapak mendengar ini mulai sekarang. Pegang firman ini. Jangan andalkan Tuhan ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Justru ketika semua hadir dan bisa diandalkan. Justru di situ challenge-nya, andalkan Tuhan. Ketika semua hadir bisa diandalkan, challenge-nya justru di situ. Disitulah andalkan Tuhan. Dan saya katakan, sejak Ibu Bapak mendengarkan firman ini, pegang ya dan amin sampai selama-lamanya. Persoalannya adalah, kita seringkali tuli rohani. Kita dengar firman Tuhan, tektok gitu. Kalau orang bilang masuk kanan keluar kiri, itu masih bagus. Masih diproses di sini. Masih numpang lewat paling enggak. Kalau numpang lewat masih ada nyantol. Ini enggak tektok, tak keluar gitu. Keluar. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah ya dan amin. Begitu dengar, pegang betul-betul. Sampai kapan? Sampai tempat perhentian itu kita datangi. Makanya kemudian firman Tuhan bilang, ketika bangsa Israel yang adalah pilihan Allah atas perjanjian yang Allah teguhkan sendiri dengan Abraham, ternyata bangsa ini melanggar karena ketidaktaatannya. Mereka tidak dapat tempat perhentian. Palestina atau Israel bukan tempat perhentian. Dan mereka karena ketidaktaatannya tidak masuk pada tempat perhentian yang sejati, yang kekal. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya kita harus mengarahkan hidup kita pada mencapai tempat perhentian itu. Mencapai tempat perhentian itu. Itu sebabnya di ayat 11, berusahalah untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ayat 11 boleh tayangkan, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan
itu juga. Berarti bisa jatuh tidak? Bisa. Bisa tidak taat? Tidak. Bisa. Kalau tidak taat kita akan jatuh. Jatuh berarti apa? Tidak masuk ke dalam perhentian. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita berkata, bukan itu tempat perhentiannya. Lalu tempat perhentiannya apa? Dalam kekekalan. Dan yang menarik adalah, mengapa kalau kita meninggal atau orang lain meninggal disebut rest in peace? Karena itu tadi. Karena begitu kita mati, kita masuk dalam tempat perhentian, yaitu rest. Dengan kata lain, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan rest. Tidak akan. Amin. Sadar betul-betul ya, bahwa hidup kita gak apa-apa, biar saja lari, it's okay, jangan terganggu ya. Saya justru senang kalau lihat anak-anak lari di sini. Kita nggak perlu punya peraturan yang terlalu kaku karena kita bukan bangsa Israel yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu ya. Bebas saja, ini gereja Tuhan, bebas saja. Namanya anak-anak, justru kalau dia lari-lari di rumah Tuhan lebih baik daripada dilarang, nanti larinya ke diskotik kan, ya kan? Biar dia menikmati bait Allah di sini. Kita bukan Israel yang nggak boleh begini, nggak boleh begini. Waktu Israel, imam besarnya masuk ke bait Allah, ruang Maha Kudus, diikat pakai tali. Diikat pakai tali. Supaya apa? Kalau ternyata dia tidak layak mempersembahkan korban di ruang Maha Kudus itu, dibunuh di situ oleh Allah, dia ditarik mayatnya pakai tali itu. Itu gunanya. Kita kan nggak begitu kan? Dan kita jangan jadi model perjanjian lama kan, yang suka menghukum dan menghakimi gitu. Ya, jangan jadi seperti itu. Sebab kalau kita suka menghukum dan menghakimi, kita dikenai Taurat Tuhan, satu pun gak ada yang lulus kita. Satu pun gak ada yang lulus. Kalau kepada kita dikenakan Taurat Tuhan, satu pun gak ada yang lulus. Nah, Bapak yang terkasih, tempat perhentian itu nanti dalam surga kekekalan Tuhan. Karenanya sekarang bukan tempat perhentian. Sekarang bukan tempat perhentian. Maksudnya kalau begitu apa? Hari-hari yang kita hidupi akan penuh pergumulan. Akan penuh pergumulan. Hari-hari yang kita hidupi akan penuh pergumulan. Macam mana? Berbagai macam. Dan tiap orang bisa beda-beda. Karena tiap orang dosanya beda-beda. Tiap orang kelemahannya beda-beda. Tiap orang kedagingannya juga beda-beda. Maka pergumulan kita pasti beda-beda. Begitu. Tiap orang berbeda-beda. Dengan kata lain, kita tidak akan mendapatkan rest itu selama kita hidup di sini. Ini yang harus, mentalitas yang harus kita punya. Hidup itu adalah pergumulan, tiap saat akan mendapatkan pergumulan demi pergumulan. Makanya mentalitas kita harus kita siapkan dengan tangguh gitu. Harus kita siapkan dengan tangguh untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan. Karenanya kemudian Bapak yang terkasih, kalau kita lihat di ayat yang ke-14 ketika bicara tentang pergumulan itu, ayat 14 kita baca, tolong tayangkan ayat yang ke-15. Tayangkan 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya apa? Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama dengan kita, dicobai. Bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Mengapa dia tidak berbuat dosa? Padanya tidak ada dosa. Mengapa padanya tidak ada dosa? Karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Begitu. Dia lahir tanpa dosa dan cuma dia satu-satunya, the one and only. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau sampai ada yang berkata Yesus bisa jatuh dalam dosa, itu bidat, bahkan sesat. Bukan ajaran Alkitabiah. Bedanya kita dengan Kristus, kita manusia, dia Allah, kita bukan Allah. Itu bedanya. Nah, karenanya Bapak yang terkasih dikatakan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita karena apa? Karena dia pernah jadi manusia di bumi ini. Dia pernah tinggal di bumi ini. Dia tahu capeknya jalan kaki. Tadi saya lewat di sana ketemu Ibu Traute di jalan dan saya katakan, "Bu, ayo naik." Dan Ibu Traute ini tipikal orang Jerman yang jago jalan kaki.
Dulu kami di Jerman itu juga seringkali naik sepeda dan jalan kaki dan itu sehat gitu. Itu sehat sekali. Tapi masalahnya di Jakarta kan panas ya, jalan kaki dikit aja udah langsung keringetan. Tapi tadi saya lihat Ibu Traute jalan kaki begitu dan makanya saya ajak. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita capek jalan kaki, Tuhan juga jalan loh. Bisa tunjukin peta nggak sih dari laptop kalian di dalam situ? Nggak ya? Waktu Tuhan mengusir orang di Gadara Gerasa, Tuhan nyebrang dari Kapernaum ke Gerasa. Nyebrangnya itu bisa berjam-jam dengan perahu. Gerasa itu sekitaran 20 kilo dari pantai. Kalau pakai Gadara lebih jauh lagi 60 kilo. Habis itu Tuhan jalan 20 kilo, nyembuhkan orang yang kerasukan setan, Tuhan balik lagi jalan 20 kilo, terus nyebrang lagi. Nggak stay over. Dan demi menyelamatkan satu orang itu, nyebrang danau, jalan lagi 20 kilo, nyembuhkan orang yang dirasuk setan, jalan lagi 20 kilo, nyebrang lagi. Di sini nggak ada kan yang sampai ke gereja ini jalan kaki sampai 80 kilo kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi waktu saya khotbahin itu di Kupang, bukan di Kupang, di Sumba, langsung bilang, Pak, waktu saya cerita saya 2 kali dalam hidup saya jalan kaki dari Bekasi ke rumah gitu. Satu waktu kerusuhan 98, satu lagi tahun 96, saya nggak punya uang, saya jalan kaki lah dari Bekasi ke rumah. Saya cerita dalam hidup saya 2 kali saya jalan kaki kira-kira 40 kilo. Terus kemudian guru-guru Injil Kupang, Pak, Bapak cuma 2 kali sepanjang hidup. Saya seminggu 3 kali 60 kilo PP Pak, katanya. Oh jadi malu ada Pak Edi tuh. Saya jadi malu gitu. Saya jadi malu. Saya cerita 2 kali dalam seumur hidup saya, mereka 3 kali seminggu. Sepanjang 30 tahun bisa dibayangkan. Di situ saya pikir, wah saya belum apa-apa dibanding mereka gitu. Nah kalau kita lihat lagi di sini, kalau kita merasa lemah, Tuhan pernah mengalami segala pergumulan sebagai manusia. Karena dikatakan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Dia juga merasakan bedanya. Kita di dalam dosa, dia tidak di dalam dosa, itu bedanya. Selebihnya dia menderita semua yang kita derita. Bahkan misalnya, kalau Ibu Bapak perhatikan, Sirofenisia, di Lukas pakai Sirofenisia, di Markus pakai perempuan Kanaan. Tuhan nyebrang ke daerah keluar dari Israel, ke daerah Sirofenisia, kemudian di situ ada perempuan yang mendengar Tuhan datang, terus dia datang, Tuhan, anakku sakit. Terus Tuhan bilang begini, tidak baik memberikan makanan yang ada di atas meja untuk anak-anak kepada anjing. Nah kalau kita salah baca Tuhan kasar, padahal Tuhan bukan kasar di situ. Anjing di situ bukan kasar. Bagi kita kasar karena kita biasa memaki dengan anjing gitu kan. Ya kan, jadinya kata anjing jadi kasar gitu. Kita pakai binatang untuk maki kan, anjing, auto kan, anjing, langsung babi, terus satu lagi, anjing, babi, monyet, ini kita pakai gitu. Padahal mereka nggak bersalah sebetulnya kan. Bersalahkah 3 makhluk ini kita jadikan untuk cacian makian? Kan tidak gitu ya. Tapi kita gunakan itu. Tapi misalnya ada nggak yang memaki? Kudanil lu, atau jerapah lu, nggak ada gitu. Kita pakai 3 binatang ini di Indonesia. Jadinya anjing punya konotasi negatif. Tapi dalam narasi itu anjing tidak punya konotasi negatif sebetulnya. Anjing itu representasi orang bukan Yahudi. Anak-anak yang dimaksud orang-orang Yahudi. Maksudnya keselamatan dan segala mukjizat yang menyertai keselamatan yang diberitakan Yesus sebagai Mesias hanya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi dia bilang, tapi kami yang bukan Yahudi, anjing itu, anjing mewakili orang bukan Yahudi. Tapi kami yang anjing ini yang bukan Yahudi berhak juga mendapatkan keselamatan. Makanya Tuhan bilang, besar imanmu saat kita berkata-kata anakmu sudah sembuh, pergilah. Dan itu the one and only Tuhan mengusir setan, menyembuhkan dengan cara itu. Dan bagi saya sebagai dosen perjanjian baru, saya kagum dengan cara itu. Artinya Tuhan tidak punya metode tertentu dalam melakukan pekerjaan tertentu begitu. Nah dari situ ketika dia katakan seperti itu dan anak si ibu itu disembuhkan, Tuhan datang ke Sirofenisia keluar dari Israel. Habis itu Tuhan balik lagi ke Israel. 2 contoh tadi menunjukkan apa? Perhatiannya Tuhan, pedulinya Tuhan, kasihnya Tuhan. Mengapa? Dia ke Gerasa cuma demi 1 orang. Terus dia langsung jalan kaki balik lagi. Dia ke Sirofenisia demi 1 orang.
Dia pergi keluar Israel, dia sembuhkan anak ibu itu, dia balik lagi ke Kapernaum. Itu gambaran kasih perhatian, kepedulian Tuhan pada orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau pendeta zaman now, boro-boro demi 1 orang. Demi 10 orang aja belum tentu mau pergi pelayanan. Boro-boro kan. Kalau nggak disediain tiket pesawat, nggak disediain ini itu, boro-boro gitu. Dan itu harus jadi tolok ukur hamba-hamba Tuhan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai melayani, yang masih sekolah. Ingat, jadikan ini tolok ukur. Bahwa Tuhan hanya demi 1 orang pergi sedemikian jauh, bahkan keluar dari Israel, bahkan jalan kaki puluhan kilometer demi 1 orang. Itulah etika pelayanan yang ditunjukkan. Nah, kembali ke sini. Tuhan mengatakan bahwa dia mengerti segala kelemahan kita. Karenanya Bapak yang terkasih, dalam pergumulan sebelum tiba pada tempat perhentian tadi, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil pulang. Ketika kita nanti dipanggil pulang, kita sepanjang kehidupan kita melalui berbagai macam pergumulan demi pergumulan. Jangan kemudian merasa, aduh capek pergumulan terus, aduh melelahkan pergumulan terus, aduh kok dapat pergumulan tantangan, aduh persoalan pencobaan dan seterusnya. Selamat datang Ibu Dokter. Istri Pak Jonathan adalah Ibu Dokter, jadi kadang-kadang praktek baru selesai baru ke gereja. Jadi di kita nggak ada larangan, ada gereja, begitu ibadah mulai pintu ditutup digembok gitu. Jadi jemaat nggak boleh datang terlambat. Kita nggak begitu ya. Sekali lagi kita nggak bikin aturan-aturan Taurat, nggak boleh begini, harus begitu, nggak boleh begini, harus begitu, nggak boleh sama sekali. Kita harus penuh kasih pemurah kepada siapapun di gereja ini. Kalau ada yang jadi hakim, silakan ngelamar ke pengadilan agama. Ya, kalau ada yang mau jadi hakim, silakan melamar ke pengadilan agama. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak yang terkasih. Jadi, sepanjang kita belum tiba pada tempat peristirahatan, tempat perhentian itu, kita mengalami banyak pergumulan demi pergumulan, dan karenanya kita punya Tuhan yang mengerti pergumulan kita, yang tahu pergumulan kita. Kemarin doa pengerja saya katakan, saya seorang yang menurut saya adalah pekerja keras, tapi bukan dalam kategori workaholic, bukan. Tapi Godholic. Godholic. Artinya semua yang saya kerjakan, saya maksimalkan, saya upayakan buat Tuhan. Kalau ada yang salah, silakan saya terbuka untuk dikoreksi. Silakan koreksi saya. Kan bukan cuma rocker manusia, pendeta juga manusia kan. Ya kan, bukan cuma rocker juga manusia. Ini pendeta juga manusia. Nggak ada yang sempurna. Justru kalau saya pretend saya perfect, jahat saya. Kalau saya pura-pura saya sempurna, saya salah. Saya jahat. Karena saya jadi munafik. Hipokrites bahasa Yunaninya, bermuka 2. Tidak, saya punya banyak kelemahan. Silakan koreksi saya. Tapi ngoreksinya jangan TikToknya muter seluruh dunia. Terus nyampe ke saya lewat Z gitu. Jangan, langsung saja ngomong sama saya. Langsung saja. Pak Sigor, saya nggak suka Bapak begini. Salahnya di mana? Oh, menurut firman Tuhan begini. Oh, ya udah, yuk kita lihat firman Tuhan apakah itu salah. Kita diskusi saja, nggak ada masalah begitu. Nggak ada masalah. Nah, Bapak yang terkasih, karenanya bagian yang terakhir sebagai penutup, kita kembali ke ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang ayat 12 ini mau menunjukkan bahwa firman Allah ini seperti pedang bermata 2. Pedang bermata 2 maksudnya di sini runcing atau tajam, di sini juga tajam. Kadang-kadang ada pedang yang hanya tajamnya di sini, mirip golok begitu. Tapi pedang yang digunakan oleh prajurit Romawi itu di sininya tajam, di sininya tajam. Makanya disebut bermata
dua. Jadi kalau bermata dua bisa dipukul ke sini, tapi kalau dipukul ke belakang juga bisa kena. Dipukul ke kiri kena, dipukul ke kanan bisa kena. Itu yang dimaksud dengan bermata dua. Dan di sini dikatakan firman Allah hidup dan kuat bermata dua. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya yakin setiap kita pasti pernah punya pengalaman entah baca Alkitab langsung, entah dengarkan khotbah yang menusuk kita. Pasti. Apalagi kalau kita mau belajar punya hati yang bersih. Kalau kita mau belajar punya hati yang bersih, oh ini buat saya. Tapi kalau hati kita memang dasarnya kotor, gitu ya, bantet gitu, dengar firman, oh ini untuk dia, bukan untuk saya. Tuh, dengar tuh buat lu tuh. Suami istri kalau lagi ribut bilang, tuh buat lu tuh. Istri bilang, enggak itu buat lu. Dan seterusnya gitu ya. Atau bahkan gini, dengar pendeta khotbah, terus pendetanya aja belum bisa melakukan. Ada beda loh sebetulnya. Ibu bapak jangan jadi judgmental begitu. Karena gini, prinsip dalam liturgi gerejawi ketika disusun dari awal, kalau kita kan nggak punya liturgi yang baku gitu ya. Tapi tetap sebetulnya prinsip awal kita mulai dengan votum, salam, introitus dan seterusnya. Kemudian pujian, ibadah, ada pengakuan iman dan seterusnya. Di akhirnya ada salam, ada doa penutup, doa berkat gitu ya. Di tengah-tengahnya itu firman Allah, itu kerukma. Kalau ibu bapak konseling sama saya, itu nasihat saya. Tapi khotbah di sini itu firman Allah, kerukma. Begitu. Kerukma. Yang terpenting bagi pengkhotbah, dia harus persiapkan dengan baik yang mau dikhotbahkan, dan yang dikhotbahkan berbasis firman Allah. Masalah pendetanya gimana-gimana, itu urusan dia dengan Tuhan gitu. Jangan kemudian bilang, dia aja gak melakukan itu. Itu tidak mereduksi otoritas firman Allah. Tapi membuatmu tidak diberkati oleh firman Allah. Gitu loh. Itu tidak mereduksi otoritas firman Allah. Tapi membuatmu tidak mendapat berkat firman Allah. Justru membuatmu makin buruk, bukan makin rendah hati, makin buruk. Makin suka menghakimi. Tadi pagi juga saya katakan begini, jangan pernah menghakimi, jangan pernah membalas. Itu sebabnya Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Mengapa Tuhan katakan pembalasan hakku? Karena kalau Tuhan membalas, Tuhan berkata apa? Aku tidak mengingini kebinasaan orang fasik, melainkan pertobatannya. Jadi kalau kita serahkan pembalasan kepada Tuhan, maka yang kita doakan orang itu bertobat. Sebaliknya kalau kita yang membalas, apa yang terjadi? Kan gitu kan? Betul kan? Hawa nafsu kita kalau membalas kan, kalau bisa kita habisin betul-betul, kan gitu. Kalau bisa kita fitnah, kita pojokin betul-betul. Kita katakan segala yang buruk begitu. Itu pembalasan manusia. Tapi pembalasan Tuhan tidak. Pembalasan Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang fasik, melainkan pertobatan. Maka kalau Tuhan balas kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan menginginkan orang itu bertobat. Maka kalaupun ada yang jahat sama kita, jangan kemudian memperkatakan apapun yang negatif. Serahkan sama Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti membawanya untuk bertobat. Berarti kita menghendaki yang baik atas orang itu. Sekalipun sudah berkata-kata pahit pada kita misalnya. Nah Bapak yang terkasih, ini yang mesti kita perhatikan. Segala jiwa, roh, sendi-sendi, sumsum, sampai pertimbangan pikiran itu bisa Tuhan bedakan. Makanya kemudian prinsipnya kekristenan, ada tertulis jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau berkata kafir, jahil, engkau akan dihukum. Poinnya apa? Ada nggak orang yang membunuh karena sukacita? Gue bahagia, gue bunuh deh, gitu. Nggak ada. Nggak ada orang yang membunuh karena sukacita, bahagia, nggak ada. Orang membunuh karena amarah, dendam, dan lain-lain. Dan karenanya Tuhan melihat pada apa? Motif. Dan motif di hati kita akan nampak dari pertama-tama mulut. Sebagaimana mulutmu itu hatimu. Mulutmu harimau. Kan begitu.
Makanya kalau baca Matius pasal 5, pasal 6 jelas sekali bahwa motif itulah yang dihukum. Ada tertulis jangan berzinah, aku berkata kepadamu melihat seorang perempuan mengingininya sudah berzinah. Nah, karenanya Tuhan katakan di sini bisa membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan dan kau rasakan. Jangan sampai hati dan pikiranmu ini kemudian justru bertentangan dengan firman Allah. Kita belum ngomong, kalau kita sudah mikir dan rasa di hati tidak kita tobatkan di hadapan Tuhan, sudah salah. Karena Tuhan menghakimi itu. Ada tertulis jangan berzinah, mengingini saja sudah berzinah, kata Tuhan. Jangan membunuh, tapi berkata jahil kafir saja sudah membunuh. Itu sebetulnya apa? Dalam dunia modern itulah kekerasan verbal. Berarti apa? Yesus melarang kita melakukan kekerasan verbal. Dahsyat loh Alkitab kita loh. PBB baru mengeluarkan berbagai macam kekerasan verbal, fisikal, seksual, dan yang lain-lain. Itu beberapa dekade yang lalu. Tapi Yesus sudah menegur itu. Kamu berkata kafir, jahil. Itu kekerasan verbal dan itu dihukum oleh Tuhan. Nah karenanya Bapak yang terkasih, bagian penutupnya ayat 13 tolong tayangkan. Tidak suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Kata Tuhan, yang dibisik-bisikkan di tempat tersembunyi akan diserukan dari atap rumah. Itu maksudnya. Kita bisa sembunyi-sembunyi jelek-jelekin orang. Tapi Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu, kita harus bertanggung jawab. Maka bisa main-main gak jadi orang percaya? Gak bisa. Dan mari ini kita wujudkan di Logos Church kita. Mulai sekarang, perhatikan baik-baik apa yang kita pikir dan kita rasakan. Supaya yang kita ucapkan dan yang kita perbuat tidak ditemukan bersalah di hadapan Tuhan. Kalaupun masih bersalah, minta ampun sama Tuhan. Kalau bersalah dengan orang-orang lain, minta ampun sama yang bersalah. Karena Tuhan bilang, kalau engkau datang mempersembahkan mezbah, korban bakaran, tapi engkau teringat akan sesuatu hal dengan saudaramu, berdamai dulu, tinggalkan persembahan mezbah, berdamai dulu, baru balik lagi. Nah, saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang datang ibadah berulang-ulang tetap menyimpan pahit hati, sakit hati, dendam, amarah, tersinggung, luka, dan lain-lain. Ada 2 kali ibadah begitu, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 1000 kali. Nah, kalau kita nggak segera berdamai, kita melanggar kan? Melanggar begitu. Dan karenanya, ini mari kita jadikan kultur di Logos Church. Bersih di pikiran, bersih di hati, supaya bersih di mulut, bersih di perbuatan. Supaya kemudian Logos Church yang kecil ini boleh jadi kesaksian bagi orang-orang. Orang-orang baru datang boleh melihat, oh ada kasih Kristus diwujudkan. Kalau ibu bapak jadi sumber perpecahan, berhenti memecah belah. Kalau ibu bapak jadi sumber gosip, berhenti jadi sumber gosip. Kalau ibu bapak jadi sumber fitnah, berhenti lakukan itu. Bukan demi saya. Bukan saya minta memelas untuk tidak difitnah, digosip. Bukan. Saya tidak terganggu loh sama sekali dengan itu. Apa saya jadi tambah kurus? Kan enggak. Enggak kan? Saya jadi muka saya gimana? Madesu? Enggak. Masa depan suram gitu. Enggak mengubah saya, enggak ngaruh. Tapi yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Rugi di mana? Di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena yang tersembunyi di hadapan manusia tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Mau bertobat tidak dari mulut kita yang masih kasar, jahat, kotor, porno, najis, gosipin orang, fitnah orang, dan seterusnya. Mau bertobat tidak dengan perilaku kita yang jahat, yang kotor, yang kasar, yang menjatuhkan orang, dan seterusnya. Mau bertobat tidak dari hati dan pikiran yang kotor, yang jadi motif dari perkataan dan perbuatan yang kotor tadi. Amin. Saya undang Bapak Wakil Gembala.